Sebelumnya, gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Mungkin ya kita akan berkenalan dulu ya, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Sebelumnya perkenalkan, saya Nawang. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok, di mana di sini saya akan memandu jalannya proses konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, mungkin sekarang bisa dikenalkan dari kiri saya terlebih dahulu, disebutkan nama, hobi, dan juga asalnya. Perkenalkan, nama saya Lia Izatur, biasanya dipanggil Iza. Hobi saya membaca dan kuliner. Asal saya dari Sidoarjo. Mbak Iza ya, saya Sidoarjo. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Cipaul Nuwatia, biasa dipanggil Cipa. Saya dari Gresik, hobi saya menyanyi ya Mbak Iza. Mungkin selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rizky. Saya memiliki di futsal, saya berada di Surabaya. Surabaya, Sisi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kina, yang bisa mencari Kina. Hobinya kuliner, terus saya sampai Perkenalkan, nama saya Zeza Rizky, dipanggil Zeza. Hobinya jalan-jalan, asal dari Sidoarjo. Mbak Desa, asalnya Sidoarjo. Gimana, sudah saling kenal semua atau ada yang masih lupa sama namanya dari teman-temannya? Sudah. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan ya, mungkin kita relaksasi dulu ya. Nah, mungkin bisa berdiri dulu ya. Nah, sekarang sebetulnya itu kita gerakan itu ya, anggota tubuh. Sekarang tangannya diangkat ke atas, ke samping, ke depan, ke atas. Teriakkan 1, 2, 3, ha! Nah, lagi dalam ya, ke atas, ke samping, ke depan, ke atas lagi. Teriakkan ha! Sudah ya. Sudah ya. Nah, baik. Di sini kan kalian semua sudah tahu kan ya. Saya di sini membuka konseling kelompok. Nah, dengan tema hilangkan pikiran negatif. Nah, sebelumnya apa kalian sudah tahu konseling kelompok itu apa? Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya. Konseling kelompok itu konseling yang dilakukan secara kelompok untuk menceritakan masalah satu sama lain dan untuk diselesaikan bersama-sama. Seperti itu. Dan tujuan saya mengadakan konseling kelompok ini agar sesuai dengan tema tadi kan ya, agar kalian itu bisa menghilangkan pikiran negatif yang ada dalam pikiran Anda. Dan tujuannya juga saya ingin kalian itu selalu berpikiran positif. Apakah sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah paham. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki model kelompok. Nah, di mana itu ada kelompok tertutup dan kelompok terbuka. Nah, dalam dua kelompok tersebut ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di mana untuk konseling terbuka itu kelebihannya itu anggotanya bisa bertambah dan juga berkurang. Tapi untuk kekurangannya ya mungkin kalian nanti akan memperkenalkan diri lagi kepada anggota yang baru gabung. Sedangkan kelompok tertutup dari awal hingga akhir kalian itu anggotanya tidak boleh bertambah dan juga berkurang. Untuk kelebihannya itu kalian tidak perlu untuk kayak beradaptasi ulang lagi seperti itu. Nah, di sini kalian lebih memilih untuk kelompok terbuka atau kelompok tertutup. Mungkin dari Mbak Zesa. Kalau saya memilih kelompok tertutup biar bisa lebih fokus dan gak usah kasih Mina. kalau sama si bapaknya saya nggak pilih sama Oh ya,
Berarti dalam kelompok ini semuanya memilih tertutup ya. Ini tanpa ada paksaan ya, atau dari hatinya masing-masing. Ya. Baik, di sini saya selanjutnya itu ada frekuensi pertemuan. Nah, kalau saya sendiri itu melakukannya itu 2 hari 1 minggu, 1 minggu 2 kali gitu. Nah, itu tapi tergantung kalian. Kalau kalian mau lebih juga tidak apa-apa. Mungkin dari Mbak Iza terlebih dahulu. Kalau dari saya mungkin sudah cukup 1 minggu 2 kali, karena kalau terlalu banyak juga mungkin akan menimbulkan Mbak Cita. Kalau saya juga 1 minggu 2 kali karena kan masih ada kuliah di sini Belum lagi. Itu Mbak Sisil. Sama saya juga 2 minggu 1 kali. 2 hari 1 minggu. Iya, 2 hari 1 kali. Berarti sama kan? Iya, sama. Mbak Vina. Saya juga sama 1 minggu 2 kali. Kemudian untuk Mbak Desa. sama 1 minggu. Berarti ini semua menyetujui 1 minggu 2 kali ya. Dan untuk harinya kalian memilih hari apa? Mungkin dari Mbak Vina. Kalau saya sih Selasa, Kamis, karena kalau Jumat kan ada yang tahu. Bisa Kamis ya. Kalau Mbak Kalau saya bebas bisa menyesuaikan. Kalau yang penting nggak di hari minggu. menyesuaikan dari Ija. dari saya mungkin di hari Senin sama Kamis, karena kalau Senin itu kan mengawali dari kita liburan yang hari Jumat, Sabtu Minggu kan kita weekend, mengawali kemudian yang untuk di habisnya Kamis. Kalau Mbak Ila Senin dan Kamis. Kalau Mbak Cita. Kalau saya harinya saya bisa saja asal jangan karena kalau ini waktunya sama doang. Jadi bisa kapan aja sama. Itu Mas Skill. Sama saya juga bisa menyesuaikan sama, kecuali nggak Jumat sama Sabtu. Jadi akal dengan Mbak Jumat sama Mbak Vina. Iya. Nah, gimana yang kita kan Mbak Vina memilih Selasa dan Kamis, kemudian Mbak Ija memilih Senin dan Kamis. Nah, alasannya Mbak Vina tidak bisa atau bisa Senin tapi memilih Selasa, itu alasannya gimana? Kalau menurut saya sih karena Senin kan berjalan ya, jadi kayak udah panas gitu siangnya kayak paginya terus kayak udah capek apa ya Karena Senin pacaran gitu ya. Nah, kemudian Mbak Ija, kenapa kok lebih memilih hari Senin? Kalau di hari Senin kan kita setelah weekend terus mengawali hari yang mestinya juga di hari Senin itu lebih bersemangat daripada hari-hari berikutnya. Tapi kalau beralasan ada yang upacara atau bagaimana demi bisa terlaksananya festival ini saya bersama bisa mengikuti sesuatu. Berarti Mbak Ija bisa mengikuti Mbak Vina untuk memilih hari Selasa dan Kamis. Tapi ini Mbak Ija tidak terpaksa kan ya untuk memilih hari Selasa dan Kamis. Tidak kalau dengan alasan seperti itu. Nah, Mbak Vina berarti Mbak Ija juga sudah sepakat untuk memilih hari Selasa dan Kamis dan juga tidak secara terpaksa. Berarti untuk kita pengumuman resminya itu setiap hari Selasa dan Kamis. Gimana? Apakah setuju atau ada yang masih tidak setuju? Baik, selanjutnya untuk durasi pertemuannya itu normalnya ada 45 menit sama 60 menit. Mungkin dari Mbak Citra. kalau saya 60 menit ya pas aja karena kalau 45 menit emang 15 menit nanggung. Baik, berarti biar pas gitu ya. Aja. Saya juga sama 60 menit biar tidak ada juga. Mas Skill. Sama saya juga 60 menit pas.
Mbak Vina, Kalau saya juga sama sih yang kuliah. Mbak Desa. Ya, sama. Baik, berarti semuanya ini setuju ya kalau durasi pertemuannya itu 60 menit. Ya. Baik, untuk selanjutnya tempatnya ini kita juga bisa berada di indoor dan outdoor. Nah, itu pun juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dimana kalau di outdoor, kelebihannya itu mungkin kita bisa sambil refreshing gitu ya, sambil melihat pemandangan di luar dan juga bisa sambil beristirahat. Tapi kekurangannya juga mungkin kalian bisa akan terdistrak sama orang-orang yang kayak seniman gitu. Kalau di tempat di ruangan yang indoor itu kalian kelebihannya itu kalian bisa fokus sama permasalahan kalian dan tidak akan terdistrak sama orang lain. Tapi kekurangannya mungkin ya kalian hanya bisa memandangi kayak tapak nulis, tembok, plastik gitu aja, nggak bisa menikmati udara sekitar. Nah mungkin dari Mbak Guna lebih memilih tempat yang outdoor atau yang indoor. Kalau saya sih semuanya biasanya kalau selang-seling itu sering nggak kayak indoor outdoor gitu. Kalau selang-seling juga bisa. Ya saya memilih yang langsung aja gitu karena kalau di indoor terus kan ya lama-lama bosan ya, sumpah lihat ini aja gitu kan, butuh outdoor sih. Jadi Mbak Guna memilih untuk yang selang-seling gitu ya, pulasnya. Untuk Mbak Desa, Saya sama dengan Mbak Vina, mungkin kalau di outdoor itu bisa memilih tempat yang agak sepi ya, bisa fokus. jadi di outdoor tapi memilih tempat yang sepi. Mbak Iza, Kalau saya juga mahasiswanya bisa dibuka, bisa ditutup, tetapi kalau kita menggunakan buka mungkin ketika pembahasan tidak terlalu yang privacy atau bagaimana. jadi sama ya. Kemudian kalau Mbak Cika, Kalau saya juga sama, tapi kalau untuk yang outdoor mungkin bisa yang tempat sepi. Jadi supaya terdistract. tempat sepi juga ya. Kalau Mas Skill, sama seperti biasa. berarti di sini satu kelompok memilih untuk tempatnya itu gonta-ganti ya, tergantung mungkin permasalahan yang sedang dihadapi dan juga lebih memilih tempat yang kayak lebih sepi orang gitu ya. Jadi disepakati untuk tempat pertemuannya diselang-seling gitu ya. Nah untuk kehadiran ketika teman kalian ada yang hadir, apakah dikasih punishment atau diizinkan meskipun tidak hadir? Menurut saya kalau izinnya dia sampai jelas keperluannya kayak atau sakit gitu, itu nggak apa-apa diizinkan untuk ikut konseling. Cuman kalau nggak ada keterangan boleh dihabisin. Jadi kalau izinnya jelas nggak perlu di-punishment, tapi kalau izinnya tidak jelas baru di-punishment. Untuk punishment-nya atau hanya teguran atau yang lain-lain?
Ya, berarti Mbak Mela juga Iya. mengikuti saran dari Mbak Monika. Jadi di sini untuk kehadirannya, kalau misalnya ada izinnya jelas, tidak diberi punishment, tapi ketika izinnya itu nggak jelas dan tidak izin juga, itu diberikan punishment, dan punishmentnya itu disuruh untuk pemimpin SPG ini seperti itu. Nah, untuk sikap ketika menyangga atau menambahkan saran itu tujuannya gimana? Seperti kayak di sekolah-sekolah mengangkat tangan kemudian dipersilakan atau seperti apa? Mungkin dari sistem. Mungkin tergantung kondisi apa aja. Kalau pembahasannya tidak terlalu berat seperti masuk ke perkara ini, mungkin nggak perlu masuk kecuali kalau pembahasan mulai ini mungkin berdasarkan berbeda. Berarti kalau misalnya pembahasannya lagi kayak yang benar-benar serius itu harus mengangkat tangan dan dipersilakan. Tapi kalau misalnya kayak bercanda aja bisa langsung kayak Iya, setuju. Mbak Civa, Saya sependapat dengan sisi kalau Mbak Ibu, Ya, sama saya lagi. kalau Mbak Ibu, ya saya sependapat. Mbak Desa, apa sependapat juga? Saya juga setuju dengan sisi. Oke, baik, berarti untuk menyangganya kita nanti mengangkat tangan terlebih dahulu dan menunggu untuk dipersilakan. Itu untuk ketika kita sudah membahas hal yang penting. Tapi ketika kalau kita sedang bercanda, kita tidak perlu untuk mengangkat tangan dan dipersilakan dulu. Baik. Untuk di sini kita juga ada norma yang harus ditaati, yaitu ada kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, di mana asas kerahasiaan itu di dalam satu kelompok ini kalian harus menjaga rahasia satu sama lain, jadi tidak boleh dibocorkan ke siapapun. Kemudian kesukarelaan itu kalian sukarela sendiri tanpa ada paksaan untuk mengikuti proses kelompok ini. Dan keterbukaan itu kalian juga harus terbuka untuk menceritakan masalah yang sedang kalian hadapi agar masalah kalian itu bisa diselesaikan bersama-sama. Gimana? Apakah sudah paham? Sudah. Baik. Nah, selanjutnya mungkin bisa saya tarik kesimpulannya tadi ya. Nah, untuk tipe kelompoknya kita memilih untuk kelompok tertutup, ya. Apakah setuju? Setuju. Kemudian untuk pertemuannya kita 1 minggu 2 kali dan durasi waktunya 60 menit. Untuk harinya hari Selasa dan Kamis. Apakah setuju? Setuju. Nah, kemudian untuk tempatnya kita memilih selang-seling tergantung permasalahan yang dibahas. Dan untuk ketika kita menyangga, kita memilih untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian disilakan itu untuk membahas masalah yang penting. Tapi untuk membahas kayak bercandaan itu tidak perlu. Nah, setuju? Setuju. Baik. Nah, setelah semuanya kan sudah setuju dengan apa yang kalian pilih, apakah kalian masih bersedia untuk mengikuti proses counseling kelompok ini sampai akhir, atau mungkin ada yang keberatan dan tidak bersedia? Bersedia. Baik, berarti semuanya bersedia ya. Nah, selanjutnya kita akan